Pada prinsipnya saya emang seneng ngajar. Ngajarnya itu sebenarnya bentuk public speaking juga, bicara di depan publik. Tapi terlebih dari itu saya ngerasa yang saya punya sudah sewajarnya saya bagikan. Karena saya tahu persis manfaat bicara di depan publik untuk setiap orang di setiap pekerjaan. Maka di kelas ini Anda akan mendapatkan banyak ilmu terkait bagaimana caranya bicara di depan publik, bagaimana harus bersikap, bagaimana cara mengatasi kendala-kendala bicara di depan publik. Karena secara umum, dan saya memang suka ngajar public speaking cukup lama, secara umum kendala orang dalam public speaking adalah the fear of rejection, ketakutan akan penolakan. Penolakan itu bisa karena banyak hal, bisa karena takut salah ngomong, yang di depan dia lebih tua, tidak yakin dengan apa yang dia katakan. Tapi saya bisa pastikan that fear of rejection sebenarnya datang dalam kepala kita. Makanya bedanya saya dengan banyak pengajar lain ketika konteksnya bicara di depan publik, saya selalu merasa lebih banyak aspek psikologisnya daripada teknis. Bagaimanapun itu yang akan kita bahas, kita coba bantu selesaikan permasalahannya, kita angkat potensinya supaya ketika akhir kelas ini Anda bisa menjadi pembicara publik yang lebih baik, lebih matang, dan lebih tahu bagaimana harus bersikap di berbagai macam jenis keadaan. Pada dasarnya belajar itu bisa di mana aja. Saya sendiri selalu bilang bahwa belajar itu bisa di luar halaman buku sekolahan, bahkan di luar ruang-ruang yang kita sebut sebagai kelas. Secara prinsip, selama kita dapat sesuatu yang baru, itu namanya belajar. Nongkrong sama teman aja belajar. Malah kalau kita mau bicara dalam konteks yang lebih ekstrim, kadang-kadang kita nonton infotainment juga bisa belajar sesuatu. Nah, kali ini di kelas.com kita akan belajar banyak dengan tujuan memastikan bahwa kita semua bisa punya kemampuan berkomunikasi dengan baik, terlebih komunikasi di depan publik. Yang mesti disadari adalah dunia komunikasi itu dunia yang gaib. Kenapa saya bilang gaib? Karena hanya di dunia komunikasi, apa yang kita lempar bukan apa yang orang tangkap. Coba dibayangkan, kalau itu terjadi di dunia nyata, saya ngelempar apel, orang nangkapnya jeruk, orang akan merasa itu gaib, sulap, Deddy Corbuzier. Nah, tapi kalau di sini, di dunia komunikasi, itu adalah bagian dari keseharian, hampir dianggap wajar bahkan. Orang bicaranya apa, nangkapnya apa. Nah, ini yang kita coba untuk eliminir dengan memahami bahwa komunikasi itu penting, krusial. Dan banyak dari aspek komunikasi itu tidak diajarkan dengan matang di sekolahan. Kita bisa lihat buktinya di mana-mana. Komunikasi adalah sesuatu yang digunakan dalam konteks berkesenian, digunakan dalam konteks kerja profesional, digunakan dalam konteks aktivisme, digunakan dalam konteks pemerintahan. Dan kalau kita pikir-pikir ya, diberi kepercayaan untuk bicara di depan publik itu adalah bentuk tanggung jawab. Jadi kalau misalnya Anda diberi kepercayaan untuk bicara di depan publik, misalnya dalam konteks pekerjaan, itu berarti Anda dipercayakan tanggung jawab, dan itu krusial. Tidak mampunya kita untuk mengemban tanggung jawab tersebut akan ada hubungan langsung terhadap karir kita. Nah, itulah tujuan kelas ini dibuat. Tujuannya adalah dengan memastikan bahwa komunikasi ini aspek yang kita gunakan apapun pekerjaan Anda, pada usia apapun bahkan saya yakini, dan di level apapun, belajar komunikasi di depan publik itu penting. Kita sering banget bisa mendapatkan inspirasi dari bicara, dan kita usahakan supaya Anda bisa mendapatkan hal yang sama, bisa melakukan hal yang sama. Dan ketika kita bisa menyuntikkan perasaan di dalam benak orang yang menonton, menurut saya itu adalah sebuah keajaiban, hampir kayak sulap. Sebuah kata-kata nyampe ke kuping, masuk ke hati, kemudian bisa membuat orang merasa satu perasaan tertentu sesuai dengan yang kita desain. Itulah kenapa saya buat kelas ini, dan itulah jadi tujuan utama saya. Saya Panji Pragiwaksono, saya mengajarkan public speaking merdeka dalam bicara di kelas.com.